Halo. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Tabibun. Kami dari kelompok 13 RBL Fisika Dasar 2 ingin mempresentasikan hasil RBL kami dengan judul Penerapan hukum Faraday pada generator sederhana sebagai pembangkit listrik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Samuel Kevin Sombing dengan NIM 123190065 dari program studi Teknik Industri. Saya Zahra Nur Aziza dari program studi Teknik Telekomunikasi dengan NIM 123400039. Saya Bella Devi Sasari dengan NIM 123120063 dari program studi Teknik Biofisika. Saya James Hangsaragi, NIM 123190057 dari Prodi Teknik Industri. Saya Andika Pratama, NIM 123400038 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Sejarah hukum Faraday. Awal mula penemuan hukum Faraday adalah dengan sebutan The Father of Electricity yang diberikan kepada Michael Faraday. Sosok yang berperan penting pada dunia kelistrikan dengan konsep induksi elektromagnetik yang dia temukan pada tahun 1831. Jauh sebelumnya, perkembangan dunia kelistrikan baru mencapai penemuan bahwa arus listrik bisa dihasilkan oleh arus listrik. Penelitian ini dilakukan oleh Hans Christian Ørsted yang membawa pengaruh pada teori elektromagnetik. Selanjutnya, pengertian hukum Faraday. Hukum Faraday memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik. Hukum Faraday terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Sedangkan hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Berikut merupakan persamaan dari hukum Faraday. Alat dan bahan yang digunakan yaitu magnet, lampu kecil, kabel ganda, lem tembak, baut, kawat tembaga, lakban, gunting, kardus, pemantik atau korek. Proses merangkai alat generator sederhana. Langkah yang pertama, membalutkan baut dengan lakban hitam. Jika sudah terbalut dengan lakban hitam, panaskan lakban dengan korek untuk merekatkan lakban. Kemudian, melilitkan baut yang sudah dilakban dengan kawat tembaga atau kumparan dengan jumlah lilitan 200. Setelah itu, tempelkan baut yang sudah dililit dengan kawat tembaga terhadap magnet. Kemudian, kaitkan masing-masing ujung kawat tembaga. Setelah itu, untuk menguji alat, sambungkan kabel ganda terhadap lampu dan ujung kabel ganda dikaitkan dengan kawat tembaga untuk mengaliri arus listrik yang dihasilkan oleh kawat tembaga dan magnet, sehingga lampu percobaan menyala. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada alat ini yaitu kelebihan yang pertama, mudah dirangkai. Kedua, alatnya mudah ditemukan. Ketiga, menghemat listrik. Kekurangan alat ini, yang pertama, sulit dalam peliharaan. Kedua, daya listrik yang rendah. Dan yang terakhir adalah tidak tahan lama. Penerapan hukum Faraday pada sebuah generator pembangkit listrik adalah dengan cara memanfaatkan magnet melalui kumparan kawat yang dililitkan pada baut yang tertempel pada magnet, sehingga menghasilkan sedikit energi listrik untuk menyalakan lampu. Hal ini didapat karena semakin banyak lilitan kawat dan semakin rapatnya lilitan kawat akan berpotensi lebih baik untuk menghasilkan energi listrik. Begitupun sebaliknya, apabila semakin sedikit lilitan dan kerapatan kawat, maka akan berpotensi buruk untuk menghasilkan energi listrik. Saran, dilihat dari percobaan yang sudah dilakukan, alat dan bahan yang digunakan belum sepenuhnya bekerja dengan maksimal, sehingga diperlukan waktu yang banyak untuk melakukan perulangan uji coba sampai eksperimen yang dilakukan dapat berhasil.